Seperti itu. Dan sebagaimana sholat ada syaratnya, bersuci juga ada syaratnya. Sholat ada syaratnya, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu, menutup aurat. Bersuci juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Jadi syarat bersuci supaya sah itu harus Islam. Artinya kalau orang tidak Islam, maka bersucinya tidak sah. Jadi kalau ada orang non muslim wudu misalnya, ikut-ikutan wudu, bagaimana wudunya? Tidak sah. Bagaimana mandinya? Tidak sah. Tidak sah karena dia tidak dianggap ibadah, karena dia bukan seorang muslim. Seperti itu. Jadi harus Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Harus tamyiz, harus sudah mencapai usia yang bisa memahami pembicaraan, bisa memahami dan menanggapi pembicaraan. Jadi kalau anak kecil, misal anak kecil usia 3 tahun, misalnya ikut ke musola, kakeknya wudu atau bapaknya wudu, dia ikut menirukan gerakan-gerakan seperti itu, buka keran kemudian ikut gerakan seperti itu. Bagaimana itu? Tidak sah karena belum mumayyiz. Nah, yang ketiga adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota yang dibasuh. Jadi jangan sampai kalau kita wudu misalnya ibu-ibu yang di rumah habis nyisikin ikan, kemudian ada sisik ikan yang nempel sehingga nggak sampai ke dalam kulit, atau bapaknya yang misalnya habis ngecat, kemudian catnya nempel, nggak nyampe. Lah ini kalau seandainya ada bagian yang tidak sampai ke kulit, terhalang oleh benda-benda semacam itu, maka bersucinya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah airnya ini harus mengalir. Airnya harus mengalir secara natural. Jadi kalau seandainya orang wudu, misalnya ambil kain, kemudian dibasahkan, kemudian diusap-usapkan, bagaimana wudunya? Tidak sah. Kenapa? Karena airnya tidak mengalir. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kain dibasahin gitu, kemudian diusap-usapkan, ini tidak sah ini. Karena apa? Airnya tidak mengalir. Beda halnya dengan kemarin yang saya sebutkan. Kalau seandainya wudu dengan segini misalnya, ambil air, dialirkan, kemudian setelahnya digosok-gosok, lah itu boleh. Karena sebelumnya sudah mengalir. Tapi kalau kayak tadi, ambil kain, dibasahi, terus digosok-gosokkan, maka ini tidak mencukupi. Karena syarat bersucinya tidak terpenuhi, yaitu harus mengalir. Kemudian yang keenam adalah air ini harus suci mensucikan. Harus suci mensucikan. Karena air itu ada yang suci mensucikan dan ada yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau air suci mensucikan ya kayak air ini, air yang kita minum ini, air keran itu yang keluar itu air hujan, air sungai, air laut, air mata air. Ini air yang suci mensucikan. Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan, itu seperti air gula misalnya. Jadi ada orang ngambil gula, ambil air, kemudian diaduk dengan gula. Ini tidak suci tapi tidak mensucikan. Susu misalnya suci tapi tidak mensucikan. Kopi misalnya suci, kita minum kopi boleh, suci kita minum, tapi tidak mensucikan. Jadi kalau seandainya orang misalnya beli 1 drum susu, kemudian dibuat untuk wudu, maka wudunya tidak sah karena airnya ini tidak suci mensucikan. Berarti tadi syaratnya harus suci mensucikan. Berarti kalau suci tidak mensucikan, tidak sah wudunya dan mandinya. Begitu juga apabila menggunakan air yang najis, tidak suci mensucikan. Air yang najis itu bagaimana? Ini saya sebutkan ringkas, nanti ada sebenarnya, yaitu air yang memang dari sononya najis, seperti air kencing, itu dari sononya najis. Air liur anjing dari sononya najis. Nah, ada juga air yang mutanajis, asalnya suci tapi kena najis. Nah, namanya air mutanajis. Ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misal ada air 1 timba, suci kan? Kemudian ada bayi atau ada anak misalnya kencing di situ, maka ini namanya air mutanajis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Jadi syaratnya adalah harus suci mensucikan. Dan kita sebutkan tadi bahwasanya kalau mengusap ini tidak cukup karena harus mengalir airnya. Gitu. Kemudian terkait air yang suci tidak mensucikan, ini contohnya sudah kita sebutkan tadi, seperti air gula, kemudian air mawar. Ini tidak mensucikan, tapi suci.
kemudian juga air mustakmal. Nah, ini penting ini tentang penjelasan mengenai air mustakmal. Air mustakmal ini apa maksudnya? Adalah air yang telah digunakan untuk sesuatu yang wajib. Misalnya mandi, mengangkat hadas besar, atau wudhu karena memang harus sholat, wudhu yang pertama itu wajib hukumnya supaya bisa melaksanakan sholat. Maka apabila air itu ditampung, ya, setelah digunakan untuk seperti itu dan jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kola, maka air itu dinamakan dengan air mustakmal. Misal ada orang mandi wajib, kemudian dia mandi masuk ke dalam bak, kemudian dia mandi, seret masuk gitu kan, badannya nggak ada najisnya, bersih, cuman dia habis berhubungan badan, kemaluannya sudah dibersihkan, kemudian naik ke atas bak, kemudian dia mandi, menyiramkan air lah, air bekas dia mandi wajib tadi itu, kalau kurang dari 2 kola, maka itu namanya air mustakmal. Bagaimana hukumnya? Suci, tetapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci, kecuali kalau menjadi banyak. Bagaimana? Misal ada orang mandi, setiap mandi seperti itu, kemudian dikumpulkan, mandi lagi seperti itu sampai 2 kola atau bahkan lebih, maka air itu hukumnya adalah tetap suci, mensucikan. Makanya kalau seandainya orang punya kolam besar 10 meter kali 10 meter atau bahkan lebih misalnya, atau bahkan 5 meter kali 5 meter, itu sangat banyak itu. Kemudian dia mandi jebyur di situ. Bagaimana hukum airnya? Di sini walaupun sudah digunakan untuk mandi wajib, karena airnya banyak, maka bukan dinamakan air mustakmal. Seperti itu. Nah, kalau tadi termasuk juga air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang sudah berubah karena sesuatu yang suci. Kayak tadi itu, ada orang misalnya ambil air, dipanasin, suci kan itu, mencucikan. Tetapi kemudian dicampur dengan kopi, menjadi kopi. Dicampur dengan teh, menjadi teh. Nah, ini berarti airnya ini tercampur dengan benda lain yang suci. Maka di sini airnya menjadi tetap suci, tetapi tidak mensucikan. Suci tetapi tidak mensucikan. Jadi kaedahnya adalah ketika air itu berubah itu maksudnya sudah tidak disebut air lagi, dengan perubahan yang banyak, sekiranya sudah tidak dinamakan air lagi, dengan sesuatu yang bisa dijaga dari hal tersebut, ya, misalnya berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, maka di sini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya ini, air ini sekarang air suci mensucikan. Kalau seandainya dikasih kopi, setelah dipanaskan dikasih kopi, diaduk, apakah masih dinamakan air? Biasanya orang nggak nyebut air, tapi disebut kopi. Nama airnya sudah hilang, terangkat menjadi kopi. Maka di sini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci, tetapi tidak mensucikan. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah pembahasan mengenai air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Bagaimana kalau seandainya berubah tetapi dikarenakan sesuatu yang sulit dijaga? Misal air sungai yang mengalir di atas tanah langsung itu, pada saat hujan itu kan kadang keruh, tapi keruhnya karena tanah, itu bagaimana? Maka ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Atau air yang berubah karena sebab terlalu lama diamnya di situ sehingga menjamur, sehingga berlumut. Bagaimana itu? Maka ini masih bisa digunakan untuk bersuci, karena ya susah jaga air dari lumut seperti itu. Itu kan ya peristiwa alam. Jadi yang seperti itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang air yang terkena najis. Tadi sudah kita sebutkan contoh timba kena air kencing atau dikencing oleh anak, maka menjadi najis. Jadi kalau ada air, kena air kencing, kena homer, dan jumlahnya sedikit atau banyak tapi berubah, maka air tersebut dinamakan air mutanajis, berubah menjadi najis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berubahnya ini ukurannya apa? Dilihat dari warnanya, dilihat dari rasanya, dilihat dari baunya. Kalau seandainya itu berubah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau sedikit kena najis, berubah ataupun tidak, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci.
Tapi kalau banyak kena najis, dilihat kalau seandainya berubah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau seandainya tidak berubah, maka bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti apa? Misal ada orang ke pantai, kemudian naik kapal ke tengah laut. Di laut iseng kencing. Orang ngencingi laut, berubah nggak air lautnya dengan kencing satu orang itu? Tidak. Berarti apa? Air laut tidak berubah karena banyak. Maka di sini orang masih bisa berwudu dengan menggunakan air laut. Jadi bukan karena ada orang kencing kemudian nggak bisa berwudu dengan menggunakan air laut. Nah, kan nggak ngefek itu. Kencing satu orang, ya, kencing 10 orang pun nggak ngefek seperti itu. Maka air laut ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena airnya tidak berubah. Gitu. Kemudian ada penjelasan mengenai kadar banyak dan sedikitnya air. Jadi ini terakhir, ada penjelasan mengenai banyak dan sedikitnya air. Kapan dinamakan banyak dan kapan dinamakan sedikit air itu? Dinamakan sedikit adalah apabila kurang dari 2 kolam. Kurang dari 2 kolam. Dikatakan banyak adalah apabila ukurannya itu 2 kola atau lebih. Pertanyaannya sekarang adalah 2 kola itu berapa? Nah ini, berapa volume dari 2 kola ini? Nah ini, tergantung ini wadahnya bagaimana. Wadahnya ini persegi ataukah tabung? Nah, kalau seandainya tabung ya, maka ini ukurannya adalah ininya, diameternya ini adalah 1 ziro. Kemudian panjangnya ini adalah 2 ziro setengah. Ya, saya ulang. Jadi diameternya ya, ini adalah 1 ziro ya. Diameternya tahu ya, diameter kalau lingkaran itu kan ada namanya diameter. Diameternya adalah 1 ziro, kemudian kedalamannya adalah 2 ziro setengah. Jadi kalau ada wadah seperti itu, diameter 1 ziro, kemudian kedalamannya tingginya ini 2 ziro setengah, maka air itu berarti air 2 kolam. Kalau lebih dari itu ya berarti sudah lebih. 1 ziro berapa Ustadz? Sudah saya sebutkan sebelumnya. 1 ziro ini adalah ini ukuran panjang dari ujung jari-jari sampai siku. Ini sekitar 48 cm lah. 48 cm. Ya, tinggal mengalikan. Berarti diameter 48 cm. Ya, kan ada itu kan pi. Ya, tinggal mengalikan nanti. Itu keluar berapa liter itu. Nah, kalau persegi jadi kubus gitu atau persegi panjang, maka ini panjangnya, lebarnya dan tingginya adalah 1 ziro seperempat. Jadi masing-masing dari panjang, lebar, tinggi adalah 1 ziro seperempat. Seperti itu. Jadi kan T akar 3 kan kalau dulu jadi matematika. Ini volumenya seperti itu. Jadi kalau lebih dari itu ya berarti sudah lebih dari 2 kula. Ya. Jadi ini ya monggo silakan nanti dihitung di rumah. Silakan. Jadi nanti silakan dicek nanti bak di rumah Bapak Ibu masing-masing apakah ini sudah lebih dari 2 kola atau tidak gitu. Kalau seandainya kurang dari 2 kola ya tetap masih bisa digunakan berwudu, tetapi harus hati-hati jangan sampai kena najis. Tapi kalau seandainya lebih dari 2 kola, misalnya kok jatuh najis, ya ini dilihat berubah apa enggak. Kalau enggak berubah berarti masih bisa digunakan untuk bersuci. Mudah-mudahan bermanfaat.